Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Kita lanjutin pembahasan Hanju lagi kali ini, yang dimana di chapter sebelumnya kita pun melihat Hanju yang telah berhasil menjadi seorang immortal. Dirinya saat itu pun telah mencapai ranah yang bernama Lust Immortal. Nah, bagaimana kelanjutan dari alur cerita Hanju di chapter kali ini? Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan ketik komentar kalian agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Lanjutan dari cerita sebelumnya, yang dimana muncul Heavenly Punishment tepat di gunung tempat tinggalnya Hanju. Di sini, murid-murid Hanju saat itu pun seketika langsung panik dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan saat itu. Di sini, WR pun bertanya, apakah saudara juniornya, yaitu Hanju, apakah sedang melakukan terobosan? Mendengar hal itu, Sun Chang'an pun menjawab, menerobos. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya saat Master menerobos. Peri siswa yang mendengar hal itu pun juga berkata, hanya saja, sudah di ranah apa Hanju saat ini? Jika dia memang benar menerobos, kenapa dia tetap berada di dalam gua tempat tinggalnya? Li Qingxi pun juga berkata, jika dia benar-benar menerobos, dia pasti sudah merencanakan tribulasinya. Terakhir kali, aku mengantarnya ke sebuah tempat untuk melewati tribulation miliknya itu. Aku yakin saat ini, dia hanya sedang mempelajari sebuah mystical power. Melihat mereka yang berfokus membicarakan Hanju saat itu, Suki yang sedang panik itu pun berkata, kita lebih baik memikirkan cara untuk melindungi diri kita sendiri dari Heavenly Punishment itu terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Heavenly Punishment pun muncul dari arah langit dan bergerak cepat ke arah gunung tempat tinggalnya Hanju. Melihat hal itu, seketika orang-orang yang ada di gunung Hanju saat itu pun menjadi panik. Chicken saat itu pun berteriak minta tolong. Kemudian, di saat Heavenly Punishment itu bergerak cepat ke arah gunung Hanju, tiba-tiba Heavenly Punishment itu pun terhenti di atas langit. Sehingga murid-murid Hanju saat itu pun seketika langsung terdiam. Heavenly Punishment saat itu pun terlihat kebingungan dan mencari sesuatu di gunung tempat tinggalnya Hanju. Akan tetapi, dikarenakan dirinya tidak menemukan apa yang dirinya cari, Heavenly Punishment itu pun langsung putar balik dan kembali bergerak ke arah langit. Melihat kejadian itu, murid-murid Hanju pun seketika langsung terdiam. Mereka saat itu pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat itu. Lalu di sisi lain, di dalam gua tempat tinggal Hanju, di sini kita pun diperlihatkan batu evading stone yang sedang melindungi Hanju. Ternyata batu evading stone memang memiliki fungsi yang persis seperti yang dikatakan oleh Zhang Guxing, yaitu dapat melindungi Hanju dari Heavenly Punishment dan membiarkan Hanju untuk tinggal di dunia mortal lebih lama. Kemudian, di saat Hanju sedang berkultivasi saat itu, tiba-tiba pemberitahuan sistem pun muncul di hadapan Hanju. Sistem pun memberikan ucapan selamat kepada Hanju karena Hanju telah menjadi seorang reinkarnasi di ranah Lust Immortal. Hanju saat itu pun memiliki dua pilihan yang harus dipilihnya saat itu. Pertama, Hanju disuruh untuk naik ke dunia atas dan menikmati berkah dari Heavenly Dao. Jika Hanju memilih ini, Hanju akan mendapatkan sebuah harta supreme dan sebuah Heavenly Dao Spirit Stone. Kedua, Hanju disuruh untuk tidak naik ke dunia atas dan menetap di dunia mortal. Jika Hanju memilih ini, Hanju akan mendapatkan sebuah harta supreme. Melihat hal itu, Hanju pun langsung memilih pilihan nomor 2. Sehingga, Hanju saat itu pun telah mendapatkan sebuah harta supreme Grand Unity, berupa harta Grand Imperial, Phoenix Wing Crown. Itu adalah sebuah harta pertahanan supreme Grand Unity. Harta itu dimurnikan dengan energi spiritual dari seorang Grand Emperor dan sayap dari Phoenix. Sehingga harta itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Melihat hal itu, Hanju pun langsung menggunakan harta barunya itu dan melepaskan harta yang dipakainya sebelumnya, yaitu harta Frost Lord Glacier Crown. Hanju saat itu pun berkata di dalam hatinya, sebuah harta pertahanan Supreme Grand Unity. Ini sangat bagus. Efeknya mirip seperti Frost Lord Glacier Crown. Tapi sekarang, harta Numinous kelas 4 sudah tidak berguna lagi bagiku. Terima kasih telah menemaniku selama ini. Aku akan menemukan orang lain yang ditakdirkan untukmu. Setelah aku menjadi immortal, jiwaku mulai beresonansi dengan surga dan bumi, mencapai sebuah perasaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sekarang, aku merasa seperti aku bisa dengan mudah melompat melewati galaksi dan terbang ke dunia atas. Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun memusatkan jiwa yang ada di dalam tubuhnya. Dan kemudian, Hanju membuat esensi jiwanya meninggalkan tubuh. Sehingga, Hanju saat itu pun keluar dan terbang bebas menggunakan esensi jiwanya. Dan bahkan, Hanju pun dapat melihat makhluk hidup yang jaraknya jauh dari tempatnya berada. Menyadari perkembangan kekuatannya saat itu, Hanju pun kembali berkata di dalam hatinya, 99% halangan dari Heavenly Dao sudah tidak ada. Jika aku berkonsentrasi, aku bahkan bisa melihat ke seluruh dunia. Aku bisa melihat setiap detail kecil, kemanapun defense sense-ku pergi.
Perasaan ini benar-benar luar biasa. Menjadi seorang immortal benar-benar terasa berbeda. Ini adalah perasaan menjadi yang terbaik di dunia. Setelah mengatakan hal itu, di sini Hanju saat itu pun merasakan sesuatu yang aneh dari muridnya. Sehingga Hanju pun melihat ke arah murid-muridnya yang sedang berkultivasi di pohon fusang. Ternyata Hanju saat itu pun dapat melihat asal-usul dari murid-muridnya di kehidupan mereka sebelumnya. Contohnya seperti Chicken yang merupakan sosok dari Black Hell Phoenix. Lalu ada Sun Chang'an yang merupakan ancient spiritual ginseng. Pang Liang si aura keberuntungan. Suki yang merupakan reinkarnasi kutukan. Wronki si dewa perang. Dao yang merupakan sebuah rumput. Bahkan Yan Tiandong yang merupakan stickman dari pasukan iblis. Hanju yang melihat semua itu pun berkata di dalam hatinya, tepat seperti yang aku duga. Itu adalah bayangan dari kehidupan mereka sebelumnya. Tidak heran, legenda mengatakan kalau immortal sering pergi ke dunia mortal untuk mencari orang yang berbakat. Jadi, ketika seseorang sudah mencapai ranah lus immortal, mereka akan bisa melihat identitas orang lain di kehidupan mereka sebelumnya. Kemudian, di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, Hanju pun seketika terlihat terkejut, seperti melihat sesuatu. Ternyata, Hanju saat itu pun melihat ke arah Tuling Air, yang di belakang tubuhnya terdapat jiwa dari Grand Magus kuno. Hanju saat itu pun merasakan bahaya dari jiwa itu, sehingga Hanju saat itu pun memutuskan bahwa dirinya tidak bisa menerima Ling Er menjadi muridnya, dan harus segera mengusir Ling Er secepatnya dari gunungnya. Kemudian, di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Grand Magus itu pun berbicara kepada Hanju dan meminta tolong kepadanya. Sehingga Hanju yang mendengar hal itu pun terkejut dan bertanya-tanya kenapa jiwa itu minta tolong kepadanya. Hanju yang melihat hal itu pun berkata di dalam hatinya, dia minta tolong, itu benar-benar aneh. Kenapa dia memintaku untuk menolongnya? Apakah dia memintaku untuk membebaskannya? Dia bukanlah kehidupan Tuling Er yang sebelumnya. Dia lebih seperti sisa jiwa. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa berbicara kepadaku? Bukankah itu artinya Tuling Er hanyalah sebuah wadah? Melihat kondisinya saja, aku rasa dia tidak akan menjadi sebuah ancaman. Kalau begitu, aku akan meninggalkannya saja untuk sekarang. Aku harus segera kembali untuk memahami perasaan menerobos dan pergi ke dunia yang lebih tinggi untuk menerima berkah kekuatan reinkarnasi. Setelah memikirkan hal itu, Hanyu pun langsung pergi meninggalkan jiwa Grand Magus itu. Sehingga jiwa Grand Magus yang melihat hal itu pun seketika langsung panik. Kemudian kembali ke tempat Hanju berada. Hanju yang sedang terbang bebas itu pun kembali berkata di dalam hatinya, enaknya aku pergi kemana ya? Ke dunia atas atau ke alam baka? Vermilion Bird sedang menungguku di dunia atas, dan di alam baka ada ahli misterius yang menjaganya. Menurut Zhang Guxing, dunia atas sedang kacau sekarang. Jadi menurutku, lebih baik aku pergi ke alam baka saja. Aku rasa ahli itu tidak mengawasiku sepanjang waktu. Hanju pun memanggil Door of Reincarnation dan berjalan masuk ke dalam pintu itu. Setelah Hanju masuk, dirinya saat itu pun melihat sekeliling untuk memastikan keadaan. Setelah kondisinya aman, Hanju pun berjalan masuk sambil berkata, tidak ada jembatan Naihe atau sungai Styx. Ini bagus. Tempat ini pasti di luar area pengawasan ahli itu. Kekuatan reinkarnasi di sini lumayan kuat juga. Tempat ini cocok untukku. Sayang sekali, Door of Reincarnation berteleportasi ke tempat yang acak. Jika pintu itu tetap berada di sini, pasti akan bagus sekali. Tempat ini benar-benar nyaman. Kemudian, di saat Hanju sedang mengatakan hal itu, tiba-tiba dari arah belakang Hanju muncul tangan yang berusaha meraih tubuhnya. Sehingga Hanju yang menyadari hal itu pun seketika terkejut. Hanju saat itu pun langsung menggunakan teknik Seven Illusion Step miliknya untuk menghindari tangan itu. Ternyata tangan yang ingin meraih Hanju tadi adalah tangan dari seorang ahli yang dikhawatirkan oleh Hanju sebelumnya. Sehingga Hanju yang melihat hal itu pun bertanya-tanya, bagaimana bisa dirinya itu ketahuan. Melihat Hanju yang berhasil menghindar, wanita besar itu pun berkata, kamu di sini lagi. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Mendengar hal itu, Hanju pun kebingungan. Hanju pun bertanya kepada wanita itu, apakah dirinya benar-benar tidak akan menyakiti Hanju. Wanita itu pun menjawab, tentu saja, tidak kusangka dunia mortal punya orang seberbakat dirimu. Kamu dapat melampaui semua orang di dunia mortal hanya kurang dari 800 tahun. Dan juga tanpa melewati tribulation, kamu dapat mencapai ranah lus immortal dan bahkan dengan bebas pergi ke berbagai dunia. Mungkin kamu adalah orang yang telah aku tunggu-tunggu. Setelah mengatakan hal itu, wanita besar itu pun menunjukkan wajah aslinya, yang ternyata wajahnya itu tidak secantik tubuh yang dimilikinya. Melihat sosok dari wanita itu, Hanyu pun seketika langsung panik dan nangis darah. Dirinya yang panik itu pun berkata di dalam hati, apa maksudnya? Apa dia mau merekrutku sebagai pasangan daunya? Atau dia mau mengambilku sebagai muridnya?
atau dia mau merasukiku. Melihat Hanju yang panik saat itu, wanita itu pun berkata, "Jangan panik. Area ini sudah kuisolasi. Tak akan ada yang bisa mendeteksi kehadiran kita. Kita bisa berbicara semau kita." Mendengar pernyataan itu, Hanju pun berkata di dalam hatinya, "Bukan itu yang kukhawatirkan." Kemudian, Hanju pun menenangkan dirinya dan memberi hormat kepada wanita itu. Hanju pun berkata, "Aku adalah Hanju. Aku penasaran siapa senior ini dan apa tujuannya datang kemari." Mendengar pertanyaan itu, wanita itu pun memanggil jembatan Naihe sambil berkata, "Aku dari jembatan Naihe. Tugasku adalah menjaga Naihe dan mengurus siklus hidup dan mati. Sepanjang masa, orang-orang memanggilku Meng." Mendengar kata Meng, Hanju pun seketika ingat sesuatu. Hanju saat itu pun berkata, apakah lanjutan dari kata Meng itu adalah Mengpo? Mendengar Hanju mengetahuinya, Mengpo pun tersenyum. Dirinya itu pun berkata, "Oh, kau tahu aku ya? Kalau begitu, murid baru yang kau terima, kau harusnya sadar akan asal-usulnya juga bukan?" Mendengar pertanyaan itu, Hanju pun seketika langsung pura-pura bodoh. Dirinya itu pun bertanya, asal-usul apa yang dia punya? Jenius Heavenly Immortal Manor. Jangan bilang Heavenly Immortal Manor dapat dukungan darimu. Setelah mengatakan hal itu, Hanju yang ketakutan itu pun berkata di dalam hatinya, menurut mitologi Cina, Mengpo adalah ahli legendaris yang bertugas menjaga jembatan Naihe. Mati aku kalau dia tahu Los Immortal sepertiku bisa mengetahui asal-usul Grand Magus. Bisa-bisa dia memaksaku untuk minum sup Mengpo. Mendengar pernyataan Hanju tadi, Mengpo pun mendekati Hanju sambil berkata, "Kau sungguh tidak tahu, murid dan murid agungmu bukanlah orang biasa. Bukan rencana yang pintar untuk bertingkah bodoh di hadapanku." Mendengar hal itu, Hanju pun seketika langsung panik. Dirinya itu pun berkata, "Senior, aku sungguh tidak tahu asal-usul murid baru. Aku hanya berpikir dia berbakat." Mendengar hal itu, Mengpo pun berkata, "Baiklah, lagi pula, aku kemari bukan untuk menanyaimu. Aku akan terus terang saja. Aku membutuhkanmu untuk memandu Tuling Air agar menjadi Immortal Emperor." Mendengar ranah itu, Hanju pun seketika terkejut. Dirinya itu pun bertanya, "Immortal Emperor, ranah apa itu? Apa itu kata lain untuk Golden Immortal?" Mengpo pun menjawab, "Bukan, Immortal Emperor ada di atas Golden Immortal. Itu adalah ranah Transcendence, di mana seseorang sepenuhnya terlepas dari 3 peluruhan Immortal. Tuling Air adalah reinkarnasi Grand Magus dari ras Magus kami. Dia satu-satunya Magus dengan kemampuan meramal peluang keberuntungan. Kemampuan khususnya yaitu menemukan peluang yang paling menguntungkannya lewat pertanda mimpi. Ini juga alasan dia bisa selamat dari bencana Magus melawan demon. Dia pasti mendatangimu karena kau bisa membuatnya lebih kuat." Mendengar penjelasan itu, Hanju saat itu pun memutuskan untuk menolaknya. Akan tetapi, Mengpo yang tahu Hanju akan menolaknya itu pun kembali berkata, "Jangan terburu-buru menyanggah. Aku memeriksamu secara khusus. Kehidupanmu sebelumnya hanya berisi kekosongan. Kau tak punya latar belakang hebat yang mendukungmu atau karma besar yang melekat padamu. Tapi secara ajaib, kau tetap menerobos ke Los Immortal di dunia mortal. Kau juga membuktikan kalau masa depanmu penuh kesempatan. Mungkin orang semisterius dirimu adalah harapan ras Magus kami. Selama kau memandu Tuling Air menjadi Immortal Emperor, kau akan menjadi penderma ras Magus. Jika kau mati selama masa perkembanganmu, aku bisa mengambilmu dan memberimu kesempatan untuk memulai kembali. Reinkarnasi adalah hal yang sebenarnya bisa diatur, entah kebangkitan atau kelahiran. Semuanya melalui aku. Tak memberikan sup Mengpo hanyalah awal. Jika keuntungannya cukup bagus, aku bahkan bisa membantumu menyesuaikan kehidupan curang yang baru. Hidup kaya, hidup mulia, atau hidup dengan peluang cinta. Apapun yang kau suka, akan kubukakan pintu belakang untukmu. Tentunya, beda cerita jika kau ingin reinkarnasi berkali-kali." Mendengar hal itu, Hanju pun menjadi senang. Dirinya itu pun berkata di dalam hati, "Apakah maksudnya? Aku bisa punya nyawa satu lagi, bisa melompati reinkarnasi dan mencampuri hidup dan mati. Jika ahli seperti ini turun tangan, krisis dunia mortal pasti bisa diatasi." Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun langsung bertingkah baik di hadapan Mengpo. Dirinya itu pun berkata, "Senior, aku bisa menerima misimu, tapi aku juga punya hal yang sangat bermasalah yang perlu kau bantu. Apa kau bersedia untuk membantu?" Mendengar hal itu, Mengpo pun berkata, "Kau bilang saja, aku masih bisa mengatasi masalah Los Immortal." Mendengar pernyataan itu, Hanju pun menjadi senang. Dirinya itu pun berkata, "Bagus, senior, dunia atas Heavenly Code mungkin akan membersihkan dunia mortal yang saat ini kutinggali. Bisakah kau bantu aku menangani situasi ini?"
Mendengar permintaan Hanju yang seperti itu, Mengpo pun seketika panik. Mengpo saat itu pun berkata bahwa dirinya tidak dapat membantu. Mendengar penolakan itu, Hanju pun menjadi kesal. Dirinya itu pun berkata, "Senior, kekuatanku mungkin lemah, tapi kau tidak boleh main-main denganku seperti itu." Melihat Hanju yang emosi, Mengpo pun berkata, "Bukannya aku tidak mau membantu. Heavenly Code bertanggung jawab atas dunia bawah. Sebagai bawahan, aku tak punya hak mencampuri pengaturan mereka." Mendengar penjelasan itu, Hanju pun seketika langsung lemas. Dirinya itu pun berkata di dalam hati, "Tidak mungkin. Kukira Heavenly Code cuma salah satu pasukan di dunia atas. Tak kusangka mereka bertanggung jawab atas dunia bawah, persis seperti mitologi kehidupanku sebelumnya." Kemudian, di saat Hanju sedang berpikir seperti itu, Mengpo pun mendapatkan sebuah ide. Dirinya itu pun berkata, "Tunggu, karena kehancuran duniamu sudah dipastikan. Apa kau mau mencoba menetap di dunia bawah? Aku bisa melanggar aturan untukmu dan mengizinkan makhluk hidup tinggal di dunia bawah. Tapi kau harus membawa Tuling Air denganmu." Mendengar hal itu, Hanju pun bertanya, "Lalu, apakah aku boleh membawa murid-murid lain? Kami tak punya syarat lain. Kau hanya perlu memastikan kami tak diganggu saat berkultivasi." Mendengar hal itu, Mengpo pun menyetujuinya. Hanju yang mendengar kesepakatan itu pun seketika kembali senang. Dirinya itu pun berkata di dalam hati, "Ini baru mantap. Setidaknya aku sudah mengatur rute pelarian untuk anak-anak itu." Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun bertanya kepada Mengpo, "Senior, apa yang barusan senior bilang soal penyesuaian spesifikasi reinkarnasi untuk seseorang? Apakah itu benar?" Mengpo pun menjawab, "Di dunia bawah kami tidak bercanda. Apa kau sudah puas dengan kehidupanmu sekarang? Jika sudah, tidak apa-apa. Jika kau tidak membutuhkannya, kau bisa memberikannya pada orang yang kau sayangi. Karena tidak ada orang di dunia mortal yang setara dengan bakatmu. Hidupmu ke depannya pasti akan kesepian." Mendengar pernyataan itu, Hanju pun seketika langsung terdiam. Kemudian, di saat Hanju termenung, tiba-tiba esensi jiwa Hanju saat itu mulai menghilang. Sehingga Hanju yang menyadari hal itu pun berkata, "Aku masih harus kembali ke dunia mortal untuk memperkuat kultivasiku. Mari kita akhiri obrolannya, senior." Mendengar hal itu, Mengpo pun bertanya, apakah Hanju setuju dengan tawaran yang diberikannya. Hanju pun menjawab, "Senior mungkin tidak tahu, tapi aku merasa Tuling Air dan aku cukup penting. Terlebih lagi, dia sudah jadi muridku. Sebagai masternya, tentu saja aku akan membawanya ke jalan Dao yang agung." Setelah Hanju mengatakan hal itu, tiba-tiba sistem pun memberitahu bahwa Mengpo telah meningkatkan rasa sukanya kepada Hanju sebesar 3 bintang. Dan kemudian, di waktu yang sama, wujud dari Mengpo saat itu pun berubah sangat drastis. Wajahnya menjadi lebih muda dan cantik. Sehingga Hanju saat itu pun tidak mempercayai apa yang telah dilihatnya. Hanju saat itu pun mengusap-usap kedua matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya. Kemudian, setelah Hanju mengusap kedua matanya, wajah dari Mengpo pun berubah menjadi seperti semula. Sehingga Hanju yang melihat hal itu pun bertanya-tanya, apakah dirinya saat itu sedang mengigau. Kemudian, di saat Hanju sedang memikirkan hal itu, Mengpo saat itu pun berkata kepada Hanju, "Kekuatan mistik apa yang kau gunakan untuk datang ke dunia bawah? Kelihatannya tidak biasa. Apa kau membuatnya sendiri? Jika kau seberbakat ini, maka aku bisa lega. Sudah nasib Tuling Air untuk bisa mengikutimu. Aku serahkan masa depan, harapan ras magus kepadamu." Setelah mengatakan hal itu, Mengpo pun menghentikan pembicaraan mereka, sehingga jiwa Hanju saat itu pun kembali ke tubuh aslinya. Di sini, Hanju saat itu pun masih penasaran dengan wujud cantik Mengpo tadi, sehingga Hanju pun bertanya-tanya, apakah itu wujud asli dari Mengpo. Hanju yang penasaran itu pun membuka panel sistemnya untuk melihat profil dari Mengpo. Akan tetapi, sistem saat itu pun menunjukkan wajah Mengpo yang seperti nenek-nenek. Sehingga Hanju saat itu pun berpikir bahwa sistem bahkan tidak bisa melihatnya. Kemudian, di dalam panel informasi mengenai Mengpo, di sini dituliskan bahwa Mengpo berada di tahap awal Rana Grand Unity True Immortal. Dia adalah dewa hantu di dunia bawah yang telah lama diciptakan oleh ras magus. Dia bersembunyi di dunia bawah dan bertanggung jawab atas reinkarnasi. Keinginannya yaitu kebangkitan dan penguatan ras magus. Melihat tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Mengpo, Hanju langsung sontak terkejut. Dirinya saat itu pun berkata di dalam hati, "Gila, Grand Unity True Immortal. Aku perlu menjaga kesukaannya kepadaku di masa depan." Kalau diingat lagi, Clan Devil dan ras magus sama-sama bersembunyi di dunia bawah.
Jangan bilang dunia bawa semacam suaka untuk ras yang kalah dalam perang. Apa kami akan diampuni jika pergi ke sana? Kurasa ini akan baik-baik saja karena Mengpo mengawasi. Master sudah menua. Singo Hoswan dan bakat lainnya mungkin tak bisa mencapai ranah Tribulation Transcendence. Jika mereka meninggal, aku bisa menyuruhnya melewati upacara Sub Mengpo. Nah, sampai di sini sajalah pembahasan dari alur cerita kultivasi tingkat atas selama 1000 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.